Januari 2021 dan kita masih ada. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersekutu bersama dalam firman Tuhan. Ini semua kasih karunia-Nya. Kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, buat kehidupan ini, buat waktu yang masih ada untuk kami boleh bersekutu bersama dalam firman. Kiranya apa yang kami lakukan ini didasari kerinduan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, mengerti kehendak-Mu, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama, kita lanjut dalam kitab Efesus, dan kita sampai di Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir dalam perikop hidup sebagai anak-anak terang. Dan dalam bagian akhir perikop ini, kalau mulai dari ayat yang ke-18, dikatakan di sana, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dilanjutkan dengan karakteristik yang nampak dari manusia baru di dalam Kristus yang penuh dengan Roh. Ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karakteristik pertama orang yang penuh dengan Roh. Dikatakan di ayat yang ke-19, ada puji-pujian, ada sukacita, ada ucapan syukur yang diekspresikan supaya orang lain boleh melihatnya, orang lain boleh mendengarnya lewat lagu puji-pujian, lewat nyanyian rohani, lewat mazmur. Orang lain bisa mendengar ucapan syukur kita, dan dengan dia mendengar itu harapannya kita bisa membangun imannya, menguatkan imannya, mengingatkan dia untuk bersyukur juga sama seperti kita. Dan bagaimana kita melakukannya? Kita melakukannya dengan tulus hanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Itu karakteristik yang pertama yang nampak dari orang yang penuh dengan Roh. Dan yang kedua dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Orang yang penuh dengan Roh akan nampak dari hidupnya yang penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur atas apa? Mengucap syukurnya kapan? Senantiasa atas segala sesuatu. Wujud percaya bahwa Tuhan pegang kendali, bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Wujud kerendahan hati. Pengakuan bahwa segala sesuatunya ini dari Tuhan. Oleh sebab itu kita layak memuji Dia, kita layak mengucap syukur kepadanya. Dan kerendahan hati, pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa, berdaulat, tahu yang terbaik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Kalau ayat yang ke-20, ucapan syukur, ekspresi kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka sekarang lanjut, tunjukkan juga dalam hubunganmu antar seorang dengan yang lain. Tunjukkan juga rendah hatimu kepada sesama. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan di sana, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saat kita membaca rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, kita mungkin membacanya dan ya itu hal yang mudah lah dilakukan. Aku merendahkan diri kepada sesamaku. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya, kata merendahkan diri di sini itu sama dengan kata yang ada dalam ayat 22 dalam Efesus pasal yang kelima ini, yaitu hai istri, tunduklah. Nah, kalau kita ketemu kata tunduklah di sini, mungkin kita memaknainya jadi beda. Kalau sekilas saja ya kita membaca rendahkanlah hatimu, ya kita oke, amin. Tapi begitu kita dengar kata tunduklah, tunggu dulu. Ini maksudnya apa? Kenapa saya harus tunduk kepada yang lain?
Bukankah ini bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan kepada kita? Bukankah ini bertentangan dengan apa yang daging kita ini perjuangkan? Dunia mengajarkan kepada kita, daging kita ini berjuang untuk mencapai apa? Untuk kita mencapai posisi di mana kita itu lebih dari yang lain. Kita berjuang untuk kita tidak di bawah kendali atau otoritas orang lain. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita untuk kita tunduk. Jadi rendah hati dalam Efesus 5 ayat 21. Di situ berbicara tentang menempatkan diri secara sadar. Dan ini bukan karena ini bukan hubungan superior inferior gitu ya. Ada seseorang yang mempunyai kelebihan dari yang lain, superior inferior, sehingga yang inferior ini harus tunduk kepada yang superior. Enggak. Efesus 5 ayat 21 mengajarkan konsep sesama manusia baru di dalam Kristus, sesama ciptaan yang baru yang penuh dengan roh. Itu saling memandang berharga sesamanya. Tidak menempatkan dirinya superior dan yang lain inferior. Enggak. Mengutamakan kepentingan sesama, menghormati sesama. Bukan sesuatu yang gampang, bukan? Dan karena itulah di ayat yang ke-18 dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Sebab Roh Kudus sajalah yang kiranya memampukan kita untuk kita hidup rendah hati seorang dengan yang lain. Mungkin seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa Roh Kudus itu kaitannya dengan hal-hal supranatural yang aneh-aneh gitu. Untuk kita bisa masuk ke dimensi lain, untuk kita bisa dibawa ke alam lain, untuk kita bisa melihat masa depan gitu mungkin ya. Maka kita berdoa, oh Roh Kudus penuhi aku, Roh Kudus penuhi aku. Melalui firman Tuhan kali ini kita diingatkan, saat kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, mohon Roh Kudus penuhi aku, kita diingatkan untuk menerapkannya dalam hidup rendah hati seorang kepada yang lain. Menempatkan kepentingan yang lain lebih dari kepentingan kita. Artinya dengan bahasa sederhana, siap ngalah gitu lah ya. Dalam hubungan sesama dengan orang lain, siap ngalah. Bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus yang menuntun memampukan kita. Yesus sendiri memberikan teladan. Bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan berkata, kalau aku, gurumu, Tuhan dan gurumu melakukan ini, maka engkau pun wajib melakukannya kepada sesamamu. Yesus memberikan teladan dan teladan yang sempurna dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, Yesus ini ya. Dan dalam keadaan Yesus sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus memberikan teladan. Yesus bukan hanya mengajarkan kerendahan hati, Yesus sendiri meneladani, memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana hidup rendah hati seorang akan yang lain, dan teladan yang diberikannya itu adalah teladan yang sempurna. Kiranya ini mengingatkan kita bahwa kewajiban kita untuk kita hidup dalam kerendahan hati seorang akan yang lain. Dalam ayat-ayat yang selanjutnya, kita akan diingatkan kerendahan hati dalam praktek hubungan yang lebih spesifik lagi. Bahwa ternyata kerendahan hati ini adalah dasar dari suami istri, dari kehidupan suami istri, anak dan ayah, anak dan orang tua, hamba dan tuan. Ini dibutuhkan kerendahan hati di sana. Akan kita bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Untuk saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada kali ini. Tuhan ingatkan kami
bahwa sebagai manusia baru di dalam Kristus yang penuh dengan roh, maka seharusnya nampak kerendahan hati dalam hidup kami. Kami saling rendah hati satu dengan yang lain dalam kumpulan orang percaya, tidak menganggap diri lebih, tidak menganggap diri layak dan orang lain itu kurang, tidak menganggap diri kami lebih berharga di hadapan Allah dan orang lain itu kurang berharga di hadapan Allah. Kiranya dalam segala apa yang dunia ajarkan kepada kami, untuk kami mencari posisi, mencari pengakuan tertinggi, Roh-Mu yang kudus terus senantiasa mengingatkan kami akan firman ini, terus mengingatkan kami akan pengajaran ini, terus mengingatkan kami akan teladan yang kami lihat di dalam Yesus sendiri. Bagaimana Yesus taat, rendah hati, dan taat sampai mati di kayu salib demi kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.